Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya kalau masih diberi kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker dan lain-lain itu, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga tetap dekat sama Allah ya, karena di masa-masa kondisi yang baru nggak enak kayak gini, pandemi kayak gini, satu-satunya penolong kita ya cuma dekat sama Allah. Nah teman-teman, di video ini saya mau cerita tentang betapa jahatnya virus ini. Jadi saya nggak ingin berandai-andai semangat terus sesuatu yang terlalu dipaksakan untuk positif, itu saya juga tidak terlalu berandai-andai seperti itu. Sembuh, iya saya juga pengen sembuh, tapi saya beranjak ke realita aja lah. Apa yang terjadi sama diri saya terima gitu aja dulu. Nah ini saya cerita tentang saya dulu, terus nanti akan saya ceritakan apa tuh risetnya, ternyata dari para dokter itu ngomong apa toh. Nah nanti kalau sudah kita kesimpulkan bahwa betapa virus ini sangat jahat, luar biasa sekali jahatnya itu. Nah nanti endingnya adalah saya pengen kalian tetap sadar kesehatan, jangan sampai kalian kena penyakit ini. Oke, yang pertama saya mengalami infeksi di paru-paru. Jadi virus itu sudah menyerang di paru-paru saya. Jahatnya virus ini adalah ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia nempel di paru-paru bagian luar, dan dia itu bisa sangat cantik, cerdik sekali sembunyi sambil merusak paru-paru bagian luar. Jadi imun tubuh itu belum bisa untuk mengenali keberadaannya. Jadi si virus ini mereplikanya itu cantik sekali sampai imun aja nggak tahu ini kalau ada virus di paru-paru itu. Dia imun belum bisa mengenali, imun aja belum bisa mengenali, apalagi medis. Jadi belum bisa. Nah terus ketika sudah nempel, imun belum datang, dia tetap mereplika diri sendiri, terus dia merusak pada level tertentu. Ketika dia sudah jumlahnya ada banyak, barulah imun datang untuk memerangi si virus ini. Nah selama proses peperangan virus sama imun tubuh ini ya memang masih merasakan yang namanya nyeri, sesek, itu masih biasa sekali. Dan 2 hari ini kok ya dilala saya itu baru semakin lama kok semakin nyeri, semakin lama kok semakin sesek, seperti itu. Yang bisa saya lakukan ya obat, jelas nanti perawat juga ngasih obat untuk anti nyeri, anti seseknya itu. Tapi ketika obat benar-benar tidak bisa, ya yang bisa saya lakukan tidur tengkurap. Jadi tidur tengkurap itu bisa membantu tubuh untuk suplai oksigen ke paru-paru lebih banyak. Nah itu yang terjadi di infeksi paru-paru saya. Terus kemudian terjadi pengentalan darah di tubuh saya. Jadi gini teman-teman, ketika ada virus, ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, itu otomatis tubuh itu kan membentuk pasukan perang, membentuk imun untuk menghancurkan si virus sama si bakteri itu biar mati. Nah salahnya adalah pasukan perang itu yang dibentuk tubuh itu jumlahnya terlalu besar, sangat besar sekali ini. Dan karena besar ini dia malah salah mengenali, jadi kayak berbalik. Harusnya dia menyerang si virus, si bakteri itu biar dia cepat pergi, cepat mati, malah ini menyerang diri saya sendiri. Jadi malah menyerang sel darah saya sendiri. Jadi darah itu harusnya encer jadi kental. Nah untuk mengetahui kekentalan itu, normalnya itu nama saya lupa namanya, istilahnya medisnya apa tadi dikasih tahu, tapi udah coba saya ingat-ingat apa yo gitu kok tahu, dedimer atau apa ya. Coba nanti dicek aja kalian kalau longgar, nanti bisa browsing-browsing. Itu normalnya hanya 0 sampai 300 dan kadar saya masih 1400. Jadi tingkat pengentalan darahnya masih tinggi. Bahkan kemarin waktu saya mau disuntik untuk ambil darahnya itu hanya ngambil darah 10 cc. Bayangkan 10 cc saja saya bisa sampai disuntik sampai 4 kali. Pertama di lengan gini, duh kok nggak keluar darahnya. Terus pindah ke tangan, nggak keluar juga. Terus pindah ke perut, bayangkan perut aja disuntik sampai nggak keluar darahnya juga. Akhirnya mau nggak mau pakai jarum, itu ditusukkan ke arteri apa vena ya nggak tahu, kemarin kayaknya ke arteri.
itu lebih dalam lagi biar bisa keluar darahnya, dan itu lebih sakit luar biasa, masya Allah. Jarum untuk nyuntik sama jarum untuk ngambil darah itu kan lebih gede jarum yang untuk ngambil darah, jadi sakitnya lebih 2 kali lipat 3 kali lipat daripada disuntik. Dan perawatnya itu sampai menusukkan itu dalam banget, biar mau nggak mau harus keluar darahnya, nggak bisa kalau nggak keluar, dan harus 10 cc. Akhirnya bisa keluar lega banget, masya Allah. Nah terus eh, kenapa kok tubuh bisa salah mengenali, nah itu tadi kenapa kok, nah itulah gini, kenapa terus terjadi kasus orang yang tiba-tiba sehat tiba-tiba terjadi sudden death karena corona. Jadi kalau kalian melihat di dulu video awal-awal corona muncul di Wuhan itu, tiba-tiba orang baru jalan kok bisa meninggal, ya itu sebabnya. Jadi tiba-tiba ketika virus itu bersembunyi, nggak medis, nggak bisa mendeteksi, imun juga malah menyerang diri sendiri, pengentalan darah, kemudian suplai oksigen ke paru-parunya kurang, ya yang terjadi ya tiba-tiba terjadi stroke, pecah pembuluh darah otak, meninggal. Jadi kalau kita kadang-kadang dengar orang kok tiba-tiba stroke terus tiba-tiba meninggal kayak gitu, terus kita dengan enaknya ngomong wong stroke kok di covid kan, wong lever kok di covid kan, kayak gitu. Wah itu kalian benar-benar, kita benar-benar nggak tahu sama sekali. Nggak mungkin lah medis itu mengcovidkan orang, memberi label, bukan memberi label ya, apa ya namanya ya, menyatakan bahwa oh ini meninggal karena covid. Itu kalau nggak ada tanda-tanda nggak mungkin. Jadi stroke itu adalah efek dari si virus covid itu tadi, virus corona itu tadi. Jadi ya kita sebagai orang awam yuk jangan nyalahin tenaga medis banget lah, apalagi ada yang ngomong ini corona untuk bisnis. Ya Allah, saya lihat perawat-perawat itu luar biasa berjuang aja, saya itu terenyuh, nggak berani komplain, nggak berani protes, adanya cuma terima kasih sudah dirawat, terima kasih banget, kayak gitu. Kok masih ada tenaga medis yang mohon maaf nyun sewu dizolimi seperti itu, saya itu ya Allah, itu nggak ada perasaannya sama sekali itu orang. Nah terus kemudian virus itu bisa menyerang sampai pada titik itu, jadi dia bisa membekukan, membuat imun itu tidak bisa mengenali dia, dan malah justru imun itu menghancurkan tubuh kita sendiri. Nah luar biasa jahat sekali kalau kayak gitu. Terus bisa virus itu juga bisa menyerang sistem pencernaan ternyata. Saya tahunya tadi ketika sore tadi itu nggak pernah yang namanya mual, muntah, diare. Sewaktu sehat aja saya jarang dengan 3 penyakit itu. Terus kemudian kok tiba-tiba sore ini saya ngerasa mual ya. Terus saya coba browsing gitu, oh benar ternyata virus itu juga bisa menyerang sistem pencernaan. Jadi ada sistem pencernaan yang diserang, terus kemudian efeknya mual, muntah, diare. Jadi waktu kemarin saya di ruang suspek itu, pasien sebelahnya saya itu muntah banyak banget sampai suaranya saya itu batin loh, ini sakit nggak sesek tapi malah muntah, ini bener covid apa enggak kayak gitu. Dan ternyata memang bener efeknya dari virus corona itu juga bisa dengan penyerangan ke sistem pencernaan, jadi dia bisa muntah-muntah kayak gitu. Nah kebetulan ini tadi sore ini tadi kok biasanya saya juga nggak ngerasa mual muntah, kok tiba-tiba ngerasa kok agak-agak mual ya gitu. Nah terus bisa, tapi semoga, saya berharap gini, semoga mualnya itu bukan karena virus tapi karena antibiotik, karena tubuh saya itu disuntik antibiotik terus, dan salah satu antibiotik itu efeknya adalah mual. Kadang juga dikasih obat anti mual sama perawat, tapi ditanya dulu biasanya, ibu mual enggak? Mual, ya udah kasih anti mual. Ini beberapa hari ini saya memang nggak ngerasa mual, terus sama perawat, ibu nggak ditanya juga, saya juga nggak ngomong nggak ngerasa mual juga, terus anti mualnya nggak disuntikkan. Nah ngomong-ngomong soal suntikan teman-teman, saya cerita ini biar kalian takut gitu aja lah, anggap aja kayak gitu, biar kalian takut, terus kalian jaga diri, jaga kesehatan biar nggak kena. Nah jadi obat itu ada yang lewat oral, pil itu masuk, itu jumlahnya kalau nggak salah saya sekali minum itu 5 sampai 6. Terus ada yang bentuk bubuk itu
nanti langsung dimasukkan ke mulut, langsung diminum, itu 1 bubuk. Terus yang disuntikkan ke lewat infus saya kasih lihat ya. Nah ini saya dipasangi seperti ini untuk nyuntikkan obat. Ini sekali suntik itu bisa 4, bisa 3. Jadi kadang-kadang pagi 4, terus nanti siangnya 3, nanti sorenya kadang-kadang 2. Itu. Terus ada obat yang disuntikkan harus langsung ke tubuh. Nah, lewat lengan. Lengan saya ini yang kanan ini sudah penuh suntikan banget. Warnanya sudah lebam, sudah biru. Ini kalau dipegang kayak gini udah sakit banget. Ini sudah lebam-lebam banget di sini. Udah biru ini warnanya sini. Yang kiri ini juga sama. Ini karena kebanyakan suntikan ini sudah sakit, dipegang gini aja sakit. Ini kalau disuntik lagi saya udah nggak bisa, ini udah nggak kuat karena udah sakit banget, warnanya udah biru, udah nggak enak. Akhirnya suntikannya pindah ke perut. Nah luar biasa sekali kan, nggak enaknya, nggak enak banget, dan itu terus-terusan disuntikkan. Ini lengan saya yang kanan ini aja sudah berapa kali suntikan ini, ambil darah, pindah infus, pindah obat jarum yang buat ini buat dipindah. Terus lengan tangan saya yang kiri ini baru sembuh dari bengkak. Jadi kemarin karena kebanyakan dipasangi jarum dari hari 1 sampai hari kedua, hari pertama sampai hari ke berapa itu ya, hari ke-7. Ini di kiri terus, ini terus tangan saya itu bengkak, jadi buat gerak sakit. Terus akhirnya sama perawat dilepas, dipindah ke kanan. Nah jadi bayangkan yang lengan aja udah bengkak, tangan kiri saya udah bengkak sakit, lengan kanan kiri sudah biru, sudah lebam, banyak suntikan. Terus suntikan yang di tangan kanan ini juga sudah banyak, sekarang sudah pindah ke perut. Bisa membayangkan ya, itu nggak enak sekali, nggak enak banget. Makanya kalian ingat ini cerita saya, jangan sampai kalian kena. Kalau kalian kena itu wah, mengalami rasa sakit yang seperti itu nggak enak banget. Terus kalau tidur juga saya sudah nggak bisa melumah terlentang, itu udah nggak nyaman. Karena apa, ketika tidurnya itu melumah terlentang kayak gitu, itu rasanya dadanya sesek, nyeri, ampak. Jadi nafasnya itu misalnya kita ambil nafas gini 100% itu paling cuma tinggal 60%, 70%. Tidur supaya bisa nafas dengan lega itu harus tengkurap. Bayangkan saya dari tidur jam 9, jam 10 gitu tidur tengkurap terus, karena sekali melumah itu ampak, malah nggak bisa nafas. Nah kayak gitu nggak enaknya, maksudnya kayak gitu jahatnya si virus itu. Dan coba kalian baca-baca itu di internet, banyak banget artikel yang bahas bahwa virus corona itu sekarang sudah masuk ke level yang lebih jahat lagi, dia bisa merusak sistem otak ternyata. Masya Allah, ini virus luar biasa jahat sekali. Dan kabar buruknya lagi adalah sekarang rumah sakit itu tidak ada sistem yang sampai negatif covidnya dinyatakan negatif baru pulang, itu udah nggak ada lagi, tidak. Jadi ketika ada pasien masuk dia kena covid, terus rumah sakit hanya membuat tubuhnya stabil. Setelah stabil dia dipulangkan walaupun dalam keadaan masih positif. Bayangkan di rumah itu nanti terus apa nggak menular ke rumah, ke keluarga, kemana. Aduh saya membayangkan itu ngeri, tapi memang nggak ada pilihan lain. Coba bayangkan kalau semua dirawat di rumah sakit, lah rumah sakitnya seberapa gedenya, terus tenaga medisnya berapa yang bisa nanganin covid. Itu nggak seimbang antara jumlah pasien sama kapasitas rumah sakit sama tenaga medis, itu udah nggak imbang, nggak balance. Jadi kalau kalian sakit, misalnya sekarang ini sakit, misal kita ambil kemungkinan terburuk ya, kalau sakit itu bejan beneran bejan. Kalau kalian nasibnya baik, kayak saya termasuk yang bejo ya, kalau kalian nasibnya baik, kalian bisa dapat perawatan di rumah sakit, tenaga medis dilayani bla bla bla. Tapi kalau kalian nasibnya baru nggak baik, kalian ke rumah sakit, kalian cuma dicek ini cek itu negatif dan disuruh pulang isolasi mandiri. Kalian nggak tahu obat, dikasih obat sih, maksudnya nggak ada penanganan medis, nggak ada yang ngawasi kayak gitu. Terus gimana mau sembuhnya kayak gimana?
Terus nanti di rumah sampai berapa lama juga tidak tahu, ya sampai badan ngerasa sehat gitu aja. Luar biasa kan? Jadi sekarang kalian pasti pernah dengar yang namanya herd immunity. Herd immunity. Jadi memang sekarang yang kuat yang bertahan, yang lemah nanti akan kegiles sama virus ini. Jadi ya memang siap-siap aja, pilihannya cuma hidup atau mati. Kalau kalian bisa bertahan, kalian kuat, kalian sehat, ya kalian bisa hidup. Tapi kalau kalian nggak bisa bertahan, imunnya turun, kena virus ini itu, ya kalian mati. Udah gitu aja pilihannya. Kejem ya kejem, ya memang seperti ini kondisinya. Kayak saya ini nggak usah, saya nggak mau dibikin drama. Aduh ya Allah, ya Allahnya iya tetap sih, maksudnya sama sama saya sama orang lain gitu. Aku kenapa kok aku mengalami ini? Ya memang nggak usah drama, ya memang ini alamnya baru seperti ini, dibikin kayak gini, ya sudah pilihannya cuman saya kuat atau enggak gitu aja. Kalau kuat ya saya kuat, tubuh saya, imun saya bisa kuat ngelawan si virus ini, saya bisa sembuh. Kalau saya nggak kuat ya saya mati, gitu aja sih, pilihannya cuman kayak gitu, sesimpel itu. Jadi saya nggak mau dibikin drama yang nangis kayak gitu. Udah selesai, sekarang adalah pertarungan antara saya kuat apa enggak, kayak gitu teman-teman. Makanya kalian yang di luar itu, kalian yang di luar yang sedang dalam masa sehat, nggak sakit, tolong benar-benar dijaga kesehatan kalian, tolong banget. Saya juga kasihan sama tenaga medis yang ini sudah pontang-panting ngerawat pasien ini, berharap ini segera selesai pakai APD lengkap kayak gitu. Ya Allah, APD itu bahannya dari plastik, alangkah luar biasa panas. Jadi udah pakai APD, pakai kacamata, pakai masker, face shield, sarung tangan masih dilakban, kaki masih dilakban kayak gitu. Luar biasa nggak nyaman sekali itu. Nah, tenaga medis sudah pontang-panting kayak gitu, terus kalian sembrono nggak pakai masker, sembrono nggak cuci tangan, pegang uang, terima uang dari orang lain langsung masuk kantong tanpa cuci tangan dulu, langsung makan kayak gitu. Terus nanti sakit, terus menyalahkan, ya Allah kenapa aku sakit. Ya jangan kayak gitu. Terus ke rumah sakit nggak dapat pelayanan, nyalah ke rumah sakitnya lagi. Loh, yang salah itu siapa? Sudah kondisinya pandemi kayak gini, sembrono lagi. Ya nggak bisa kayak gitu. Nah makanya ayo teman-teman dijaga, yang sehat ayo benar-benar dijaga kesehatannya. Hati-hati, pokoknya terima apapun dari luar tetap cuci tangan dulu sebelum pegang apa-apa ini, pegang makanan itu tetap cuci tangan dulu. Terus kalau sesuatu yang sifatnya itu nggak perlu, udah nggak usah dilakukan. Misalnya aduh, sesuatu yang sepele aja, beli bensin, kalau bisa dibeli isi full tank, kalian nggak perlu wirawiri ke pom bensin sana sini, udah diisi full tank aja, itu mengurangi pergerakan kalian kok. Kalau bisa beli sayur di tukang sayur yang langsung, kalian nggak usah ke pasar, ya udah nggak usah ke pasar, udah dibeli tukang sayur aja. Nah kayak gitu aja teman-teman, sesuatu yang sepele kayak gitu diperhatikan biar nggak terlalu banyak di keramaian. Nah itu udah berapa menit nih? Udah hampir 19 menit. Oke teman-teman, kalau terlalu panjang nanti saya uploadnya juga kesusahan. Ini kayak gitu dulu aja, kalian tetap jaga kesehatan ya. Virus ini jahat luar biasa dan kalian harus kuat, harus sehat, nggak boleh sembrono lagi. Oke gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.